Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Demis Rahayu. Tempat tugas SD Negeri nomor 67 Sohiring, Kabupaten Sinjai. Pada video kali ini, kita akan membahas materi PAI kelas 4 tentang mari mengaji dan mengkaji Quran Surat At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. I'm getting back up on my feet. That you showed up was written in my palm. You are a statement, explode like a bomb. I get to push myself to victory. You make me winner. You cut me loose and set me free. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang submateri tentang memahami pesan pokok Quran Surat At-Tin. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang submateri tentang memahami. Tahukah kalian apa arti dari surah At-Tin dan mengapa disebut dengan surah At-Tin? Surah At-Tin adalah surat ke-95 di dalam Al-Quran, terdiri dari 8 ayat. Surat ini termasuk surah Makkiyah, atau surah yang diturunkan ketika Rasulullah SAW berada di periode Mekah atau sebelum hijrah. Para ulama menamai surah ini dengan At-Tin atau Wa At-Tin. Nama At-Tin terambil dari kata pada ayat pertama surah At-Tin yang artinya buah tin. Buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Syam yang sekarang lebih dikenal dengan negara Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon. Dan Baitul Maqdis atau Yerusalem, Palestina. Tempat para nabi diutus, antara lain Nabi Isa alaihissalam dan Gunung Sinai di Mesir adalah tempat Nabi Musa alaihissalam bermunajat. Sedangkan Makkah adalah tempat kelahiran dan pengutusan Nabi Muhammad SAW. Dan ketiga nabi ini memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia untuk menuju tauhid atau mengesahkan Allah. Nah, selanjutnya mari kita perhatikan penjelasan Quran Surat At-Tin berikut. Ayat 1 sampai 3 yang artinya ayat 1 memiliki arti demi buah tin dan buah zaitun. Ayat kedua demi Gunung Sinai, dan ayat ketiga demi negeri Mekah yang aman ini. Sedangkan ayat keempat berarti sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Di mana di sini dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada hewan. Allah juga membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Dengan kelebihan-kelebihan itulah Allah memberikan amanat kepada manusia sebagai pemimpin di dunia dan sebagai pemimpin yang bertugas untuk melestarikan bumi. Sedangkan arti dari ayat 5 yaitu, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Di sini memiliki makna apabila manusia durhaka kepada Allah dan tidak menaati utusannya, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Tubuh sempurna yang dilengkapi akal
namun durhaka tidak akan menyelamatkan manusia dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ke-6 dan ke-7 memiliki arti, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Maka, apa alasanmu, wahai orang kafir, mendustakan hari pembalasan setelah adanya bukti-bukti itu? Penjelasan dari ayat 6 dan 7 ini bahwa orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kebajikan akan dibalas dengan pahala yang tidak putus-putusnya dan diselamatkan dari neraka. Allah menciptakanmu dengan bentuk yang sempurna, melewati berbagai tahap, mulai dari bayi, anak, kemudian akan menjadi remaja, dewasa, tua, dan hingga meninggal dunia. Hal itu merupakan sebuah bukti yang paling jelas tentang kekuasaan Allah. Dia adalah yang Maha Kuasa untuk membangkitkanmu dari kematian. Maka, apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan, yaitu hari kiamat? Setelah adanya keterangan-keterangan dari ayat tersebut. Nah, sekarang mari kita bersama-sama untuk memperhatikan gambar berikut. Pada gambar pertama, apa yang terjadi jika musim kemarau? Nah, pada gambar ini kita dapat melihat bahwa tanah terlihat retak, daun-daun berguguran, tumbuhan kering, dan terlihat seperti mati. Kemudian pada gambar kedua, apa yang terjadi jika musim hujan? Ya, di sekeliling kita terlihat hijau, rumput dan pohon tumbuh, padahal sebelumnya terlihat seperti mati. Nah, begitulah perumpamaan dari hari kebangkitan, dan yang menurunkan air dari langit menurut ukuran yang diperlukan. Lalu, dengan air itu kami hidupkan negeri yang mati atau tandus. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Quran Surat Az-Zuhruf ayat 43. Nah, sedangkan pada ayat terakhir atau ayat ke-8 yang memiliki arti, bukankah Allah hakim yang paling adil? Penjelasan dari ayat ke-8 ini adalah jangan kita mengira bahwa Allah menciptakan manusia itu secara sia-sia. Allah telah menurunkan aturan syariat. Dia akan memberi putusan dengan adil, yaitu memberi pahala kepada orang yang taat dan menghukum orang yang bersalah. Nah, dari pemaparan tentang materi tentang surat At-Tin, maka kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu pesan utama dari surat At-Tin itu sendiri adalah tentang tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Allah telah memberikan nikmat yang sangat besar kepada manusia. Namun, manusia juga dibebani amanah untuk menjaga dan melestarikan alam semesta. Surah ini mengajak kita untuk selalu mengingat akan hari perhitungan dan selalu untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Surah At-Tin juga mengajarkan kita tentang kebesaran Allah yang menciptakan manusia dengan sempurna. Manusia diberi akal dan potensi untuk berbuat kebaikan. Namun, pada dasarnya manusia juga memiliki pilihan untuk berbuat baik ataupun berbuat buruk. Allah telah memberikan peringatan keras bagi mereka yang ingkar dan berbuat dosa.
Di dalam surah At-Tin mengajak kita untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah dan berusaha untuk menjadi manusia yang You're like a bermanfaat. circle that floats around me, keeping me safe Demikianlah and tadi pemaparan sound. singkat dari And when I materi fall, Mari you Mengaji tie dan a rope Mengkaji to Quran me, Surat At-Tin dan hadis blessing me tentang every silaturahmi. day. I was down, Apabila ada was in kesalahan dan kekurangan, motion, mohon like a sparrow with dimaafkan. broken Akhirul kalam, wings. And now wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah